Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini bisa kembali beribadah bersama di dalam kemurahan Tuhan dan kita akan bersama merenungkan firman-Nya. Saya mengajak kita semua untuk pagi hari ini merenungkan sebuah tema yaitu burnout. Apa itu? Nanti kita akan membahasnya bersama. Kita akan mendasari terlebih dahulu perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kita membaca dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Sebenarnya sampai ayat 18 ya, tapi karena terlalu panjang kita hanya membaca ayat 18 saja, sampai ayat 8 saja, supaya kita bisa memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita anak-anaknya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Kita akan membacanya bergantian, saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara-saudara bisa dibantu oleh Ibu Ifung membaca ayat yang kedua dan seterusnya sampai ayat yang ke-8. Baik, kita akan membacanya bergantian. Saya, Bapak Ibu Saudara-saudara bersama dengan Ibu Ifung akan membaca ayat yang kedua, seterusnya sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. LAI beri judul Elia di Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita bicara soal burnout. Apa itu burnout? Apakah Anda pernah mengalaminya? Ini yang arek nom ya, ngerti burnout itu apa? Pernah enggak ya mengalami? Bapak Ibu pernah enggak ngalami? Ada yang pernah ya? Burnout ini istilah kekinian, istilah modern. Sebenarnya kalau misalkan kita bahasakan sehari-hari itu ya, kita tuh kelelahan, jenuh ya, kecapean secara fisik, emosional dan mental. Nah, akibatnya apa kalau misalkan orang itu mengalami burnout? Ada yang kehilangan motivasi kerja, jadi aras-arasan Bapak Ibu ya, malas jadinya mau mengerjakan sesuatu. Jadi kurang semangat. Jadinya itu lelah, tidak bisa fokus untuk melakukan sesuatu dan bahkan akan merasa gak seneng, bahkan benci terhadap apa yang dikerjakannya. Itu ciri-ciri orang burnout itu bisa terjadi seperti demikian. Nah kok bisa? Kenapa orang itu bisa mengalami burnout? Karena merasa capek secara fisik, fisiknya capek ya, bekerja keras. Secara mental dia capek, jenuh. Secara emosional juga sudah tidak punya semangat untuk melakukan sesuatu. Dan bahkan itu terasa sangat signifikan dan akibatnya itu besar sekali. Apa yang menjadi latar belakang biasanya itu beban tugasnya banyak Bapak Ibu. Kalau misalkan orang yang kerja tugasnya banyak itu bisa burnout. Ada juga yang mengalami tekanan yang berlebihan, terlalu ditekan sehingga dia merasakan stres.
itu terjadi berkepanjangan. Jadi nggak cuma sehari 2 hari, itu berhari-hari dan bahkan terjadi bertahun-tahun. Akibatnya yaitu jenuh terhadap pekerjaan, terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Berdampak negatif juga kadang-kadang buat kesehatannya. Makanya ada banyak orang yang kalau stres itu sakit Bapak Ibu ya, itu karena ya sudah terlalu burn out. Ini terjadi di dalam pekerjaan biasanya sehari-hari. Termasuk juga bagi para siswa yang belajar. Di dalam tekanan itu para siswa juga bisa burn out. Rasanya sudah jenuh, sudah males untuk belajar. Ibu rumah tangga pernah burn out gak? Benhari nyapu, ngepel, cuci piring, cuci baju gitu ya. Masak no anak-anak, keluarga. Bisa burn out juga. Sehari-hari demikian kerjaannya ya. Bertahun-tahun. Tidak cuma berhari-hari. Pelayanan bisa burn out enggak? Pelayanan tidak cuma sehari 2 hari, setahun 2 tahun. Bertahun-tahun pelayanan dikerjakan. Rasanya bisa juga mengalami burn out. Pernah mengalaminya? Orang Kediri itu gampang saja nih ya, kalau mengartikan apa yang dimaksud burn out itu saja nih gampang. Karena kita ada imbuhan U di dalam bahasa kita. Kalau ditanya orang, pernah enggak burn out? Apa burn out? Burn out itu capek gitu ya. Terus apa lagi? Jenuh gitu. Bosan, kesel. Nah, itu bahasanya kita enak ya, kita membahasakannya. Pegel aku. Nah, itu berarti sudah mulailah itu tanda-tanda burn out. Nah, di dalam pelayanan kita juga kadang-kadang terasa begitu. Setahun 2 tahun kok gini ya, capek lama-lama kita merasa jenuh, capek, bosan, pegel. Akhirnya kehilangan semangat bahkan di dalam pelayanan. Ini manusiawi Bapak Ibu. Terjadi di dalam kehidupan kita mengalami burnout itu, stres, jenuh, capek, itu manusiawi. Wajar kok, banyak orang mengalaminya. Gak cuman para cewek, katanya itu ya menurut penelitian yang sering burnout itu wanita. Tapi sebenarnya menurut penelitian yang lain, pria pun juga enggak kebal terhadap burnout. Bahkan yang kelihatannya strong gitu, tetap ternyata punya kemungkinan untuk mengalami burnout di dalam hidupnya. Hamba Tuhan. Kira-kira burnout enggak pernah? Hamba Tuhan, pernah enggak? Podo ya Bapak Ibu ya, sama aja. Kita juga pernah burnout. Terus apa yang kita harus kerjakan ketika kita menghadapi hal satu ini? Bagaimana kita bisa dituntun oleh firman Tuhan untuk melihat Allah di tengah burnout yang kita alami. Bagaimana kita melihat diri kita ketika kita menghadapi burnout. Ada banyak orang juga yang burnout lalu mereka salah langkah. Stres, dia pilih langkah yang keliru. Dia merasa dirinya enggak berguna, dia merasa dirinya itu sudah enggak bisa apa-apa, ya wes. Mati aja gitu. Salah langkah. Alkitab menuntun kita untuk juga melihat bagaimana kita dengan tepat melihat persoalan yang kita hadapi. Yang membuat kita itu bisa burn out. Dari firman Tuhan yang tadi kita baca, dari pengalaman Elia, melayani Tuhan, mengerjakan banyak hal di dalam pimpinan Tuhan. Kita melihat bagaimana Allah itu nomor 1. Dia mengerti betul kelemahan kita. Tuhan tahu benar kelemahan kita itu seperti apa. Jemaat yang terkasih pernah dengar tentang duck syndrome enggak ya? Duck, bebek. Nah, sindrom bebek. Sindrom bebek ya apa ya? Bapak Ibu kalau ngelihat bebek berenang, atasnya tuh kelihatan tenang gitu ya, badannya cuma gitu tak ya, kayak enggak, dia kayak enggak ngapa-ngapain. Kalau ikan kan kelihatan kayak gini ya, kayak gerak-gerak gitu ya. Kalau orang berenang kan kayak mengayuh gitu. Kalau bebek itu kelihatannya cuma tenang gitu atasnya ya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak kakinya bebek itu kalau berenang gimana? Wah, dia bergerak. Nah, ternyata tuh ada namanya bebek sindrom ya, duck syndrome. Orang yang mengalami duck syndrome atau sindrom bebek ini kelihatannya orangnya tenang. Kelihatannya orangnya strong. Dia kayak enggak punya masalah. Tetapi di balik itu semua ternyata dia mengalami banyak tekanan.
dia mengalami banyak stres, bahkan dia bekerja ekstra keras di balik ketenangan yang dia tampilkan itu untuk melakukan sesuatu. Supaya tidak kelihatan lemah, supaya orang seperti ini terlihat terus kuat, tetap kelihatan sempurna gitu ya. Supaya kelihatannya tuh bagus, supaya orang lain itu melihat dia tuh sesuai ekspektasi, oh ini orangnya hebat ini. Supaya dia bisa menyembunyikan kesulitannya, masalahnya, bagaimana dia bisa menutupi segala sesuatu yang dia hadapi supaya orang itu tetap melihat dia itu di dalam keadaan yang baik-baik saja. Ini namanya dark syndrome. Ada orang jenis seperti ini, enggak tahu saya apakah Anda itu model gini. Kelihatannya baik di permukaan, tetapi di balik itu semua dia sedang menutupi sesuatu. Dia sedang menutupi segala keadaannya yang tidak sedang baik-baik saja. Jemaat yang terkasih, kalau kita jenis orang seperti bebek ini, yang mengalami bebek sindrom ini, kita perlu mengingat kok, bahwa sekalipun kita menampakkan di luaran kita ini baik, keadaan kita ini strong, kita itu sedang tidak dalam masalah apa-apa. Padahal di balik itu semua kita sedang bergumul berat. Mau orang lain ketipu kayak model apapun, Tuhan tahu. Tuhan itu mengerti apa yang menjadi pergumulan kita di dalam hati sekalipun. Tuhan itu mengerti kelemahan kita yang sebetulnya tidak perlu kita sembunyikan dari hadapan Tuhan. Karena kita tidak bisa nipu Tuhan. Kita mau doa sama Tuhan misalkan ya, kita doa, Tuhan aku tidak apa-apa kok, aku tidak minta apa-apa. Pokoknya Tuhan sertailah. Padahal sebetulnya di dalam hati itu banyak hal pergumulan yang sedang kita alami. Kita seolah-olah merasa, tidak perlulah aku cerita sama Tuhan, tidak perlulah aku bisa kok. Keadaan semacam ini, keadaan dark syndrome semacam ini, kita perlu waspadai. Sekali lagi kita diingatkan bahwa Tuhan itu tahu keadaan dan kelemahan kita bahkan di dalam hati. Keadaan yang tidak baik-baik saja itu sedang dialami oleh Elia di dalam bacaan yang kita baca tadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu Elia itu sebelum di pasal sebelumnya dia adalah seorang yang sangat hebat. Kenapa? Karena dia adalah seorang nabi yang mengalahkan 450 nabi Baal. 1 banding 450, kita di sini paling 200 orang ya. Kita 2 kali lipat lawan 1 orang. Elia melawan mereka di Gunung Karmel itu dengan sangat penuh iman, dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kuasanya yang luar biasa pada waktu itu. Disaksikan oleh seluruh rakyat, disaksikan oleh para nabi Baal. Kuasa Allah itu dinyatakan lewat Elia. Betapa hebatnya iman Elia, betapa kuatnya dia mengandalkan Allah. Ternyata pasal yang kita baca di pasal yang 19, orang yang sama yaitu Elia yang menyatakan kuasa Allah dengan ajaib dan dahsyat tadi di pasal sebelumnya, dia itu lari ketakutan, dia itu depresi, dia mengalami ketakutan karena ancamannya Isabel. Isabel itu ratu pada waktu itu, istri Ahab yang dikenal jahat. Kalau orang zaman dulu itu, kalau raja sama ratu sudah instruksi atau dia itu mewartakan perintah atau ancaman sesuatu kepada seseorang, wes pastilah tamat riwayat orang itu. Maka tidak heran kalau Elia sang nabi besar itu lari ketakutan, Bapak Ibu sekalian. Dia mengalami ketakutan sampai dia itu ngomong sama Tuhan, ya Tuhan ambillah aja nyawaku nih. Gitu. Kalau kita para pembaca zaman sekarang mungkin heran. Kok bisa ya? Dia itu yang awalnya melihat kuasa Tuhan begitu nyata di depan matanya. Orang lain juga ngelihat bagaimana dia itu dipakai Tuhan. Kok bisa-bisanya ketika cuma diancam sama seorang perempuan, kok KO sudahan. Nah, diancam tak belum dilakukan loh ini. Sudah KO, dia sudah lari. Jemaat yang terkasih, Elia itu merasa beban pelayanan begitu berat. Beban pelayanannya itu melayani bangsa Israel yang waktu itu enggak bertobat-bertobat juga. Melihat bagaimana mujizat Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan kepada mereka.
rakyat ini tidak juga bertobat. Dia cuapek Bapak Ibu, frustasi dia. Elia merasa pelayanannya itu tidak seperti yang dia harapkan. Elia merasa pelayanannya itu tidak membuahkan hasil. Dia merasa di dalam pelayanannya Israel juga tidak bertobat. Bahkan dia malah diancam dibunuh. Bukannya rakyat atau bangsa itu mendengarkan firman yang dia sampaikan. Dia tidak berhasil mengubah hati Israel dan membawa mereka kembali kepada Allah. Dia nasibnya podohai dengan pendahulu-pendahulunya para nabi sebelum dirinya yang juga gagal, lemah. Mereka tidak berhasil membawa Israel kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu mungkin dalam posisi kami nih hamba Tuhan ya. Kita itu kalau misalkan melakukan pelayanan, kita sudah doakan ya orang itu. Kita sudah deketi, sudah berusaha mengasihi, sudah berusaha begini, begitu. Sudah melakukan segala yang terbaik. Tetapi ternyata pelayanan itu tidak juga membuat orang itu melihat kasih Tuhan. Enggak bertobat juga, stres jadi hamba Tuhan Bapak Ibu. Diajak ke gereja misalkan bertahun-tahun diajak pelayanan misalkan bertahun-tahun diajak. Tapi tidak membuahkan hasil, wah kita sebetulnya merasa kadang-kadang itu gagal. Enggak berhasil. Pelayanan tidak seperti yang dipikirkan, tidak seperti ekspektasi. Dan rasanya udah enggak sanggup lagi lah untuk melakukannya. Waktu saya merenungkan bagian ini itu saya mikir, wah ternyata mujizat. Yang sehebat apapun Tuhan nyatakan, manusia itu memang pada dasarnya tidak mau percaya. Betul ya? Meskipun misalkan ya orang meninggal bangkit, apakah seluruh Indonesia ini akan percaya, bertobat? Belum tentu. Dan bisa jadi enggak juga. Bangsa Israel ini melihat bagaimana api dari langit itu menyambar korban persembahan yang ada di mezbah yang Elia siapkan itu. Padahal mezbah itu sudah disiram dengan air. Sedangkan Nabi Baal itu sudah menoreh-noreh badannya, sudah teriak-teriak kepada Baal. Mereka juga enggak kunjung Baalnya itu bekerja. Sedangkan Elia melihat, bangsa itu melihat bahwa dengan kondisi yang basah korban itu. Tapi api dari langit itu menyambar habis korban bakaran itu. Sampai habis. Dan bahkan kekeringan yang melanda Israel selama 3,5 tahun. Itu Tuhan hapuskan. Jemaat yang terkasih, mujizat model kayak gini loh. Api dari langit. Misalkan kita bikin mezbah lalu ada korban di sana. Kita sudah guyur air sampai basah, sekelilingnya pun basah. Kita mau taruh api juga enggak mempan apinya kalau dari kita yang menyulut. Tapi api dari langit menyambar habis. Tidak kunjung bertobat juga. Elia gagal. Elia frustrasi dan burnout seperti yang kita alami. Tapi kemudian saya ingat nih, ada Yunus namanya Bapak Ibu. Yunus nih, kebalikannya dari Elia. Elia kan burnout gara-gara apa? Gara-gara bangsa Israel kan enggak bertobat ya. Orang yang dilayani sudah diberitakan firman Tuhan kok enggak bertobat. Nah ini Yunus ini kualik. Yunus itu memberitakan firman Tuhan kepada Niniwe. Lalu Niniwe itu bertobat Bapak Ibu. Padahal Niniwe itu bangsa yang jahat, yang enggak segan-segan bunuh orang. Lalu menguliti orang hidup-hidup kalau menurut catatan-catatan sejarah. Bangsa yang bengis. Tapi tiba-tiba ketika mendengar berita teguran dari Tuhan melalui Yunus. Ternyata bangsa yang jahat itu loh bertobat sampai saat raja-rajanya itu bertobat. Tersungkur di hadapan Tuhan, bersujud minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan mengampuni mereka. Loh kan harusnya ya senang ya. Berhasil kok firman Tuhan yang disampaikan. Ternyata lah kok dia malah stres loh Bapak Ibu. Yunus itu malah ngambek, malah merasa wes tak mati aja katanya gitu ya. Dia enggak terima Tuhan itu mengampuni Niniwe dan dia minta mati. Jadi sekarang ya Tuhan cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Kok aneh ya? Ini nabi yang aneh nih. Menurut memang catatan firman Tuhan biasanya tuh nabi itu pengen suara Tuhan yang disampaikan lewat dia, disampaikan ke bangsa, bangsanya menerima bertobat kepada Tuhan. Itu
berhasil. Tetapi Yunus malah bukannya seneng, dia malah stres melihat keadaan Niniwe yang diampuni oleh Tuhan. Karena dia merasa bangsa ini tidak layak. Tetapi Tuhan mengasihi dan mengampuni Niniwe. Aneh ya? Tapi inilah kenyataan di dalam pelayanan. Ada aja situasi yang seperti ini. Nah sekarang balik lagi ke Elia. Tadi Yunus itu kontrasnya Elia. Bagaimana Alkitab menunjukkan Elia itu sudah begitu burn out, begitu stres. Karena dia itu merasa pelayanannya tidak berhasil. Beda dengan Yunus tadi. Dia bahkan di dalam pasal berikutnya itu Alkitab mencatat bagaimana Elia itu merasa dirinya itu melayani di tengah bangsa itu dewean Bapak Ibu. Seorang diri saja. Dia merasa bangsa Israel yang begitu durhaka itu dia cuma satu orang ini loh. Yang tetap setia kepada Tuhan. Dia merasa beban pelayanannya itu terlalu berat karena melebihi kekuatannya. Loh gimana dia melayani sendiri? Di tengah bangsa yang durhaka, dengan mujizat model apa juga mereka tidak kunjung bertobat. Sekali lagi dia merasa kerja sendiri. Berat yang dialami Elia. Apakah hanya Elia toh yang mengalami seperti ini? Ternyata Paulus juga mengalami. Bersama rekan-rekan sepelayanannya, Paulus pernah mengalami situasi yang model-model mirip. Beban pelayanan yang terasa sangat berat. 2 Korintus 1 ayat 8 hingga 9 itu menceritakan bagaimana Paulus itu mengalami pergumulan di dalam pelayanannya, menderita, menanggung banyak persoalan, begitu besar dan berat beban yang ditanggung, itu catatan Paulus. Sampai rasanya itu mau putus asa, rasanya itu sampai kayak dijatuhi hukuman mati gitu, ya mirip sama Elia tadi. Elia kan sudah dijatuhi hukuman mati, cuma belum dieksekusi aja. Paulus dan teman-temannya waktu itu merasakan begitu berat beban pelayanan. Tetapi menarik, di ayat yang ke-9 itu Paulus itu menyimpulkan gini Bapak Ibu. Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Di situasi kita, yang kita merasa lemah, tidak berdaya itu Bapak Ibu, di tengah stres yang begitu berat, rasanya beban itu begitu berat, kita harus pikul. Kita itu memang diajar supaya kita tidak mengandalkan diri sendiri. Kita ini kadang-kadang kan lemah ya sebetulnya, orang lemah tapi kepedean, sok kuat. Tidak cuma di hadapan sesama, seringkali juga di hadapan Tuhan kita merasa sok kuat. Padahal kita perlu menyadari ini, kita tuh lemah. Kita itu bisa lemah. Kita bisa lemah ya, kadang-kadang bisa kuat juga, tapi bisa lemah. Kita bisa mengalami namanya stres, kita bisa mengalami namanya jenuh, bosan, cuapek alias burnout tadi. Dan Allah tahu kok, Allah tahu. Dia memahami kelemahan kita, dia memahami. Jadi kita nggak perlu terlihat sok kuat di hadapan Tuhan. Kalau lemah ya lemah aja. Kalau mau nangis ya nangis aja nggak apa-apa di hadapan Tuhan. Karena kita menyadari kita itu punya keterbatasan diri. Dan kita sedang datang kepada pribadi yang tepat. Dan kita sedang menaruh kepercayaan kepada pribadi yang tepat. Yaitu kepada Tuhan yang kuat dan yang maha kuasa. Kita bersyukur loh punya Allah yang mau mengenal kita. Kita bersyukur Allah itu mengenal kita begitu dalam. Bahkan orang terdekat kita pun gak tahu apa yang sedang kita alami. Mungkin bapak-bapak, biasanya bapak-bapak ya. Di rumah terlihat tetap strong. Istri nggak tahu, anak nggak tahu, padahal sedang punya problem. Juga mungkin orang tua, sebagai orang tua Anda nggak mau kelihatan lemah kan di depan anak-anak. Tetapi Allah tahu pergumulan apa, situasi apa yang berat yang terjadi di dalam hati, pikiran Anda sekalian. Dia tahu betul keadaan kita yang sesungguhnya. Maka mari kita mengimani ketika Allah itu mengenal kita, dia mengetahui kelemahan kita, dan kita bisa datang kepadanya yang penuh kuat dan maha kuasa itu. Bagian yang kedua, Allah itu memulihkan, tidak cuma Elia, juga memulihkan kita dan memberikan semangat yang baru. Jemaat yang terkasih, jemaat pada umumnya, itu kalau misalkan sedang bergumul, itu ada yang terbuka,
Ada yang terbuka untuk cerita mungkin kepada hamba Tuhan, kepada pengurus, kepada rekan. Tetapi ada juga orang yang lebih tertutup. Kalau Elia itu ketika dia burnout, dia bisa mengeluarkannya kepada Tuhan. Dia ngomel gitu ya, dia ngomel. Dan ternyata Tuhan itu enggak menyalahkan Elia loh. Tuhan itu enggak marah, Tuhan enggak negur juga, Tuhan enggak menghukum, Tuhan juga enggak bilang, "Mbok semangat toh Elia, kamu ini loh nabi kok kayak gitu." Enggak ya. Tuhan tidak menegur. Tuhan tidak menyalahkan dalam tanda kutip. Tetapi Tuhan itu tahu keadaannya dan Tuhan tahu bagaimana cara memulihkan Elia. Nah, sesudah Elia minta mati tadi Bapak Ibu. Dia itu mungkin capek ya. Saya kira dia ngomong minta mati itu enggak cuma sekali. Tuhan, aku mati ya. Rasanya ya enggak cuma sekali ya. Mungkin bolak-balik dia ngomel sama Tuhan mungkin sampai capek. Akhirnya dia tidur nih catatan firman Tuhan. Dia tidur di bawah pohon. Kemudian tiba-tiba malaikat Tuhan datang menyentuh dia. Dan bilangnya apa? Bangun, makanlah. Bapak Ibu ternyata makanan itu menyegarkan ya. Makanan itu kebutuhan utama manusia yang Tuhan itu juga ketahui. Bahwa ketika kita itu lemah, kita itu capek secara fisik, kita perlu makanan untuk menyegarkan diri kita. Tuhan menyediakan kebutuhan Elia makanan dan minuman. Makanannya ini nanti mungkin langsung setelah ini terinspirasi buat ini snack hari ini. Roti bakar gitu. Tapi roti bakarnya enggak tahu model gimana waktu zaman dulu ya, roti bakar. Dan sebuah kendi berisi air. Tuhan menyediakan itu buat Elia. Setelah makan, minum, mungkin Elia ini mager, masih pegel ya hatinya ya lagi. Dia capek, dia jenuh, sudah dia akhirnya tidur lagi. Dia berbaring kembali. Kali yang kedua, malaikat Tuhan datang. Malaikat Tuhan datang lalu menyentuh Elia lagi. Dan kemudian berkata kembali, bangunlah, makanlah. 2 kali ya, mungkin itu agak siang terus agak sore gitu kali ya peristiwanya. Alkitab tidak catat waktunya sih. Tetapi kemudian Allah kembali membangunkan Elia untuk kembali menikmati makanan dan minumannya. Terus Tuhan itu ngomong gini melalui malaikatnya. Kalau enggak makan dan minum, kamu tuh enggak akan kuat untuk menjalani perjalanan yang jauh. Tuhan itu tahu Bapak Ibu, setelah makan dan minum Elia itu akan cukup kembali segar untuk melanjutkan pelayanannya di kemudian hari. Tuhan itu tahu bahwa kemudian hari Elia akan tetap dipakai Tuhan di dalam pelayanannya. Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, Tuhan itu tanya kepada Elia gini, Elia, sedang apa kamu di sini? Lalu Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Terus dia ngomel nih, mulai omelannya. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. 2 kali. Tuhan tanya pertanyaan yang sama 2 kali, Elia menjawab yang sama. Aku tuh bekerja giat untuk Tuhan. Tapi orang Israel itu gini. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jemaat yang terkasih, dia merasa sendirian. Dia merasa tidak berdaya karena dia di antara segitu banyak orang Israel, dia tuh satu orang tok. Tetapi ternyata dia keliru, dia itu tidak sendirian Bapak Ibu. Ternyata ada 7.000 orang Israel yang tetap setia kepada Allah. Alkitab mencatat demikian. Allah menyadarkan Elia, kamu tuh tidak sendiri. Kamu tuh tidak seorang diri setia kepada Tuhan tuh tidak cuma 1 orang. Tapi ada 7.000 orang yang tetap setia kepada Tuhan. Maka itu Tuhan memulihkan, menyegarkan Elia. Mengoreksi pandangannya tentang bagaimana dia itu merasa sendiri, dia merasa begitu berat bebannya. Dia koreksi, Tuhan koreksi pandangan yang keliru itu. Tuhan ingin supaya menyatakan kuasanya itu, tapi tidak dengan marah. Tuhan tidak marah, Tuhan enggak marah. Tuhan enggak tegur, Tuhan juga kalau di dalam ayat yang berikutnya itu,
Tuhan tidak menyatakan kuasanya kepada Elia itu dengan angin yang besar dan kuat, gempa bumi, enggak. Tuhan itu justru menyatakan kasih-Nya dengan bunyi angin sepoi-sepoi basah, catatan firman Tuhan. Itu tuh menunjukkan cara Tuhan yang lembut untuk menyatakan ini loh. Tuhan itu ingin memulihkan Elia dengan caranya yang lembut. Memulihkan Elia dari situasi burnout-nya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita burnout, saat kita itu begitu capek, saat kita itu begitu lelah, begitu jenuh, Tuhan itu tidak selalu membereskan masalah kita, langsung beres, tidak juga. Tuhan bisa saja menyegarkan kita, menegur kita dengan cara pandang kita yang keliru, dengan firman-Nya yang kita baca pagi-pagi. Bisa juga ketika kita berdoa malam-malam, Tuhan berbicara kepada kita di dalam doa kita. Mungkin melalui doa, melalui khotbah yang kita dengarkan sambil ngantuk-ngantuk kadang-kadang gitu ya. Mungkin kita juga dengarkan lewat suara madu yang cuma pendek, cuma berapa menit doang. Ya Tuhan bisa pakai cara macam-macam. Kadang lewat orang yang memberitahu kita, menasehati kita dengan cuma cara sederhana. Tuhan gak pakai cara-cara yang spektakuler untuk menyegarkan kita kembali. Tidak menggunakan teguran, amarah untuk membuat kita sadar kembali untuk hidup bagi Tuhan. Di tengah burnout yang kita alami. Tuhan tidak mendorong kita dengan begitu kuat supaya kita bangkit kembali untuk segar. Kadang-kadang tidak demikian. Tuhan bisa pakai berbagai cara, termasuk cara yang paling lembut untuk membuat kita kembali segar dan pulih, menguatkan kita kembali untuk terus menjalani hari di depan kita, melangkah ke depan dengan lebih kuat. 1 Korintus 10 ayat 13 menjadi ayat yang banyak dihafal oleh orang percaya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Lega ya, kita tahu bahwa segala pergumulan berat kita, sekalipun yang kita sebut pencobaan sekalipun, itu tidak akan melebihi kapasitas kita. Tuhan itu seperti sudah ada takarannya. Tuhan tahu tiap kita punya takaran seberapa. Tuhan itu di dalam firman-Nya menegaskan bahwa beban yang kita pikul tidak akan lebih besar dari kapasitas dan ukuran kita. Sesuai dengan bagaimana Tuhan berhikmat melihat kemampuan kita. Kayak orang zaman sekarang kan banyak yang nge-gym ya Bapak Ibu ya. Banyak yang angkat berat itu loh. Personal trainernya kayak Mas Yesa yang ada di sini ya. Itu tahu kok seberapa kapasitas orang itu. Misalkan kita pemula nggak akan suruh ngangkat barbel 100 kilo kan. Tiba-tiba suruh ngangkat ya pingsan kita mungkin ya. Atau ototnya ketarik, ketentit gitu. Seorang yang mengerti, bisa mengukur kapasitas orang, dia tidak akan memberikan yang lebih besar dari yang bisa ditanggungnya. Apalagi Tuhan. Tuhan mengerti bagaimana kita dan seberapa kuat kita untuk memikul beban. Dan dia menopang kok dengan kekuatan dan pertolongannya. Tuhan yang kita punya, itu bukan Tuhan yang jauh, dia gak ngerti apa-apa yang kita rasakan. Kayak Tuhan tuh, aku penuh kuasa, kamu kan lemah, ya udah kamu lemah. Aku gak ngerti bagaimana keadaanmu. Tuhan kita gak gitu. Tuhan kita itu mengerti kelemahan kita. Dia bahkan pernah menjadi manusia. Pernah merasakan capek, pernah. Merasakan sendiri, pernah juga. Tuhan pernah merasa lemah, lapar, pernah juga. Tuhan pernah menangis. Dia pernah mengalami apa yang disebut beban berat yang juga kita alami. Sang Juru Selamat kita pernah mengalaminya. Maka kita bersyukur karena Tuhan kita itu telah dan pernah mengalami. Kalau orang di zaman itu ya Bapak Ibu, mereka itu ditekan oleh hukum Taurat itu benar-benar ditekan banget. Orang waktu itu kalau melanggar hukum Taurat itu dihukum, maka itu jadi beban. Kalau udah ngomongin hukum Taurat mereka tuh aduh beban ya, takut ya gitu. Penuh dengan aturan yang membuat mereka terikat dan penuh ketakutan.
Mereka juga begitu lama orang pada waktu itu tuh menanti sang juru selamat kok yang nggak datang-datang. Mereka itu ditindas, dijajah oleh Romawi sampai mereka itu nggak bisa merdeka menjadi bangsa yang terjajah bertahun-tahun. Nah, kepada orang-orang di dalam keadaan seperti inilah Tuhan Yesus menawarkan kelegaan. Marilah kepadaku, kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sama kepada kita di zaman now, kita juga punya banyak beban, terlebih beban dosa. Kita tidak bisa menanggungnya, tetapi Tuhan Yesus sudah menanggungnya bagi kita. Membuat kita bisa mengalami kebebasan ketika kita percaya kepadanya. Tawaran untuk datang kepada Kristus, itu panggilan, tawaran sang juru selamat bagi kita. Supaya kita mengalami kebebasan, supaya kita mengalami kelepasan, supaya kita merasakan kasih-Nya yang memanggil kita. Bukan untuk jadi pemeluk agama Kristen, itu bukan. Supaya kita itu datang kepada pribadinya dan merasakan kelegaan yang sejati. Nah, jemaat yang terkasih, kalau kita mengalami letih lesu fisik, kita menanggung beban berat di dalam hati dan pikiran kita, di dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu kelegaan itu. Tempat beristirahat. Pribadi yang menjadi tempat perhentian kita untuk menerima kekuatan baru. Maka serahkanlah kekhawatiranmu, bebanmu kepada Tuhan. Saya berapa kali itu menceritakan kepada jemaat itu, jangan kayak orang itu loh yang bawa beban tuh ya, sedang mikul beban, lalu ada mobil lewat, terus ayo bareng aja, pick up gitu ya, lalu dia naik. Harusnya apa ya? Yang dipikul tadi harusnya ditaruh harusnya. Tapi orang itu pikul, di atas pick up dipikul gini. Salah tuh ya. Harusnya ketika sudah Tuhan itu tawarkan, mari datang. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ya bebannya ditaruh, diletakkan kepada Tuhan. Kalau bahasanya orang Sunda itu ya percuma tuh katanya gitu ya. Ya percuma kalau misalkan kita itu tetap menanggung beban kita sendiri. Sedangkan Tuhan menawarkan kepada kita supaya beban kita ini diserahkan dan dilepaskan. Diserahkan kepadanya. Tuhan juga menyediakan bagi kita hari Sabat. Nah, kita merayakan di hari Minggu sebagai orang Kristen. Kita beristirahat dari kelelahan kita sepanjang minggu untuk kita bisa datang kepada Tuhan dan menikmati Tuhan di hari ini. Supaya kita bisa di-recharge, kalau HP itu di-charge ulang. Supaya kita itu bisa memasuki minggu yang baru dengan kekuatan yang baru. Jemaat yang terkasih, Tuhan tuh ngerti kalau kita itu burn out. Kita burn out di dalam keseharian, bahkan di dalam pelayanan. Kita tidak pernah sendiri, Tuhan beserta kita dan tolong kita. Dan kita juga punya rekan-rekan seiman dan rekan-rekan sepelayanan untuk sepenanggungan dengan kita untuk mengerjakan segala sesuatu bagi Tuhan. Dan juga melayani jemaat dan gerejanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengarkanlah panggilan Sang Juru Selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari jalani hidup dengan menyadari bahwa kita yang lemah ini tidak pernah berjalan sendiri, tetapi bersama Tuhan. Dia yang akan terus menghibur, memberi kita kelegaan, dan akan memberikan kita kekuatan baru untuk melangkah di hari depan bersama dengan Dia. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.